kondisi tepat setengah bagian waktu. Nah, ini kan berarti anak harus belajar konversi satu. Jadi pertama menghitung namanya volume. Nah, volumenya berarti menggunakan apa itu? Menggunakan sentim ya. Sementara ya tetesannya menggunakan satuan milimeter kubik. Berarti anak harus mengubah. Dan saya yakin anak-anak kalau soal seperti ini masih percaya. Oh, masih bisa. Ya, tinggal mengubah konversi satuan milimeter. Oke, itu berarti volume wadahnya berapa itu? 10 kali 10 kali 10 berarti 10 apa ya? Sentimeter. Nah, padahal satu tetesnya berapa itu? 20. Nah, ini kan menggunakan milimeter kubik. Nah, berarti ini harus kita rubah dulu supaya standarnya sama. Nah, kalau ini kita rubah dari sentimeter kubik ke milimeter kubik ya. Nah, anak pasti ngomongnya itu naik 1, turun 1 kan gitu ya. Ini berarti sentimeter ke milimeter berarti turun 1. Jadi kalau turun 1 kan dikali 1000. Kalau kita kali 1000 jadinya 1 juta. Oke. Nah, sementara satu tetesnya berapa ini? 20. Nah, satu tetes ya, 5 tetes. Nah, berapa itu? 20 milimeter. Oke. Maka jumlah tetesan yang dibutuhkan. Nah, kalau kita bicara jumlah, berarti mana itu? Untuk berapa itu? Setengah ya? Setengah. Tapi setengahnya dari ini berapa ini? Berarti 500.000 ya. Kita bagi dengan oke, ini mau bagi 2 ini bagi 2,5. Maunya ada berapa ini? 4 ya. 2,5 dikali 10 pangkat 4. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, itu 21 ini standar ya. Kita bicara tentang besaran dan satuan. Ini rata-rata nomor 1 yang kita bahas. Kemudian saya teruskan ke nomor 23. Seorang siswa mengukur panjang dan lebar lain. Ini kalau di SMP kan tidak ada. Ya, namanya apa itu? Namanya aturan Angka penting. angka penting. Nah, ini juga harus kita kasih informasi sekarang. Bahkan anak-anak harus tahu yang namanya apa? Ketelitian. Ya, ada namanya kesalahan mutlak. Nah, ada namanya kesalahan relatif. Itu anak-anak harus tahu. Ya. Seorang siswa mengukur panjang dan lebar sebuah plat keluarga menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya adalah 12,5 cm dan 3,2 cm. Maka luas plat tersebut menurut aturan angka penting. Gimana aturan angka pentingnya itu? Ini dari luas, berarti kan perkalian ya. Kalau perkalian aturan angka pentingnya gimana? Nah, ini SKSN kan tidak ada, kita wajib dikasihkan. Bahkan anak harus ngerti apa itu kesalahan mutlak, apa itu kesalahan relatif, itu harus tahu semua. Karena udah kuat dikasihkan. Ya, oke. Berarti ini berapa angka penting ini? 12,5. Berarti kan 3 angka penting. Ya, 3,2 berarti 2 angka penting. Kalau kita kalikan aturannya kan harus sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Ya, berarti harus 2 angka penting. Nah, ini kita lihat, ini 2 angka penting, ini 3 angka penting, yang ini 3 angka penting, ini 2 angka penting. Nah, pilihannya cuma 2, yang 40 atau 41. Nah, kita bisa ngecek, kira-kira kalau dikalikan berapa itu? 12,5 dikali 3,2. 12,5 dikali 3,2. Berapa kira-kira? 41 atau 40? Berapa? 40 ya? Ya, ini jawabannya A.
Oke. Berarti nomor 22 jawabannya A. Nah, sekarang kita masuk nomor 3. Nah, ini ya. Nah, kalau soal seperti ini hampir tiap OSN keluar. Tapi yang anak SMP ini kalau nggak diajari memahami grafik susah. Makanya harus belajar grafik tentang apa ini? DLB sama DLU. Terus maksud grafik itu apa? Ini tentunya nomor 32. Dua mobil A dan B bergerak pada lintasan lurus. Grafik kecepatan V dari waktu T menunjukkan mobil A berangkat dari titik O dan nabinya hilang. A berangkat dari titik awal dengan percepatan tetap, sedangkan mobil B berangkat dari titik yang sama. Nah, berarti B-nya yang sebelah sini ya. Ini B. Nah, B-nya kan berangkat 2 detik setelahnya. Yang A berarti berangkat dari titik 0. Oke, pertanyaannya apa di situ? Jika kedua grafik berpotongan, ya, ya, tadi kan yang A kita mulai dari sini dulu. Yang A. Nah, kalau A dimulai dari 0, kemudian yang B dari 2 detik, kira-kira percepatan yang besar pilihnya siapa? Yang A atau yang B? Percepatannya. Ingat ya, kalau saya mau memberikan perubahan kecepatan ya. Perubahan kecepatan seperti ini yang sama seperti ini bisa siapa? Bahwa grafik ke atas itu artinya kecepatan. Semakin ke atas, berarti kecepatannya semakin besar. Sebaliknya, kalau grafik ke kanan itu adalah waktu. Jadi kalau semakin ke kanan, yang bertambah waktunya, bukan kecepatannya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau grafiknya yang A seperti ini, sama yang B juga seperti ini, mana yang kecepatannya lebih besar? Nah, otomatis yang B, karena dia lebih dekat. Kalau lebih dekat, berarti perubahan kecepatannya lebih besar. Berarti kesimpulannya, percepatannya B, itu yang ini ya. Percepatannya B ini lebih besar dibanding A. Kita nggak perlu bicara angka. Terus pokoknya kalau dia lebih dekat, sumbernya lebih besar, itu percepatannya lebih besar. Itu satu. Yang kedua, nah tadi kan saya bilang 2 ya. Nah, selain kecepatan, percepatan apa lagi? Jarak. Nah, kalau jarak yang dilihat namanya. Kalau tadi percepatan itu pengiringan. Semakin miring, semakin besar. Tapi kalau jarak yang dilihat apanya? Jarak itu dilihat luasannya. Luasan mana ini? Nah, luasannya ini dia satu titik ini. Nah, ini luasannya ini dia. Nah, ini berarti luasannya ini dia. Untuk yang luasannya ini. Ini kalau saya bicara luasan, kalau punya gambar pertama, ini dia, yang A, luasannya ini luasan apa ini? Luasan segitiga.
Nah, yang B juga sama. Yang B juga luasan apa ini? Segi. Tapi kalau jangan ditanya, luasannya besar mana itu? A sama B. Nah, berarti A jarak lebih jauh. Nah, berarti ada dua dia, percepatan sama jarak. Kalau ditanya percepatannya, yang jelas B lebih besar karena B lebih dekat. Tapi kalau ditanya jarak, yang jadi adalah luasan. Ya, berarti luasan segitiganya A lebih besar daripada luasan segitiganya B. Apa lagi jawabannya tadi? Nah, kalau yang A mobil B memiliki kecepatan lebih rendah, ya. Nah, bukan kecepatan ya, mobil B menyalip mobil A tepat pada detik ke-6, salah. Kalau menyalip itu jaraknya sama, luasannya sama. Kemudian pada detik ke-6 mobil A masih berada di depan mobil B. Gimana tuh? Benar masalah itu? Yang C itu. Pada detik ke-6 mobil A masih berada di depan mobil B. Apa artinya itu? Mobil A masih berada di depan mobil B. Berarti mobil A menempuh jarak lebih jauh dibanding mobil B. Benar masalah itu? Jawabannya benar. Tuh, kan yang A tadi kan jaraknya lebih besar kan? Kalau jarak lebih besar berarti dia lebih jauh. D masih di belakangnya. D, ini jawabannya yang B ya? Yang C berarti. Yang C. Kalau yang C apa ini? Jarak yang ditempuh oleh mobil sama. Nah, sama ya sama, karena luasannya nggak sama. Ya, yang lebih besar di luasan siapa? A atau B? Jawabannya A, karena A lebih besar jaraknya. Berarti A di depan. Nah, kalau seperti ini memang buat anak susah. Nah, jadi saya bilang kalau dengan triknya, misalnya, tapi kalau dengan triknya pasti anak ngomong, oh berarti kalau begini yang dicari dua, kecepatan sama kecepatan. Nah, kalau anak jawabnya, oh ada di sini, berarti dicari jaraknya. Oh, berarti jaraknya lebih jauh siapa? A, berarti ada di depan. Tapi masih di belakang. Nah, kalau kecuali kalau, oh berarti kalau dia jaraknya sama, ya berarti luasannya sama, kan di sini nggak sama luasannya. Tapi nanti. Oke, bisa dipahami ya. Dia nomor ini 20. Oke, saya teruskan ke nomor berikutnya. Kita nomor 20. Nah, 24. Nah, ini saya tadi bilang tadi apa? Gerak parabola. Nah, sekarang gerak parabola ini berupa SN yang mulai berkali-kali dikeluarkan. Ya. Oke, teruskan. Kalau tanya berapa dulu sampai nomor 23. Tidak ada, Bu. Ada mau berapa ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya teruskan ke nomor 24. Sebuah proyektil ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu. Jika hambatan udara diabaikan, pada titik tertinggi lintasannya, pernyataan yang paling tepat mengenai kondisi fisis proyektil. Nah, kalau ada kata-kata proyektil peluru, gerakan peluru, gerakan tanah. Nah, kira-kira jawabannya apa? Pertama, kecepatan dan percepatannya bernilai 0. Benar masalah? Kan kita bicarakan kedudukan tertinggi ya. Jadi kalau saya gambar begini. Nah, ini gerak parabola. Nah, pertanyaannya, apakah waktu di sini kecepatannya 0? Benar masalah? Ya, apakah waktu di sini kecepatannya 0? Benar masalah? Saya mau tanya dulu. Kalau saya punya studio saya lempar. Kenapa di titik tertingginya ini dia balik? Energi potensialnya tertinggi. Ulangi. Kenapa waktu titik tertinggi dia balik? Berarti Karena kecepatannya 0. Kecepatannya habis.
makanya dia balik. Nah itulah dinamakan tinggi maksimum. Berarti syaratnya apa? Kecepatannya nol. Oke, jadi kalau ada kata-kata benda mencapai titik tertinggi kalau saya lempar, kenapa dia balik? Karena kecepatannya habis. Sekarang pertanyaannya saya pindah ke sini. Waktu ini saya lempar, simpulnya, apakah sampai di sini V-nya sama dengan 0? Iya. Jawabannya tidak. Inilah bedanya gerak peluru sama gerak vertikal. Kalau gerak vertikal itu kecepatannya cuma naik dan turun. Padahal gerak parabola ini gerakannya bukan naik dan turun. Naik turun kanan sama kiri bersama. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang nol? Nah, jawabannya nol easy. Phase itu artinya kecepatan naik. Ini nggak bisa naik, benar. Berarti kecepatannya nol. Pertanyaannya, apakah phase di sini dia jatuh? Tidak, masih kemana? Ke kanan loh. Berarti dia masih kecepatan. Disebut namanya phase. Nah, berarti di sini punya kecepatan disebut namanya phase. Dia punya kecepatan ke sana. Jadi ada kali ini tuh, kalau saya lempar, dia jatuh. Apakah ini waktu dilempar juga jatuh ke sini? Kan enggak. Dia masih bisa ke sana. Karena masih bisa ke sana. Karena dia masih punya kecepatan. Itu disebut namanya phase. Nah, anak saya kecepatan yang pikirannya sama seperti ini dilempar. Pasti ngomongnya kecepatannya nol. Lah, itu kalau dilempar. Ya, kalau dilempar ke atas, kalau dilempar ke kanan, beda. Dilempar ke kanan itu dia masih punya kecepatan. Namanya phase. Ya, sama dengan begini. Apakah di sini energi kinetiknya nol? Jawabannya tidak. Yang nol itu EKI. EKX-nya masih ada. Nah, jangan kejebak gitu. Oke, berarti nomor 1 dulu ya. Jadi kecepatannya 0. Apalagi percepatannya. Saya tanya, apakah dari sini masih dipercepat? Nah, jawabannya tetap. Ya, nilainya tetap, yaitu berarti asing. Jadi selama di sini percepatannya sama semua, yaitu G itu 10. Nah, jadi kalau dijebak itu sama. Ya, di setiap tempat percepatannya sama. Jawabannya benar. Karena percepatan di sini 10, di sini 10, di sini 10. Percepatan ya. Jadi percepatan nggak bisa nol. Percepatan kalau dia naik terus sama terus 10 terus. Nah, makanya itu salah dua-duanya. Kecepatannya juga salah. Ya, kecepatannya juga salah dua-duanya. Ya, kemudian yang kedua. Oke, yang kedua. Kecepatannya 0, sudah salah, sudah, yang C, kecepatannya minimum 30 dan tegak lurus dengan percepatannya. Benar atau salah? Tadi kan saya bilang, kemana kecepatannya? Ke arah kanan. Kemana percepatannya? Gravitasi ke bawah, ini tegak lurus. Jawabannya C. Karena SMP kalau tegak sampai situ nih gitu. Ini sulit, tapi kalau ya, jadi biar gampang, tapi sulit kalau enggak. Ini dia nanti konsep enggak. Nah, itu apa OSM ya? OSM ini dibutuhkan itu. Konsep dasarnya harus makan. Bukan apa seperti itu. Makanya kalau saya katakan anak, apa alasannya? Ya pokoknya garisan pokoknya, alasannya apa? Terus jelas. Kalau boleh sebut alasannya, berarti enggak paham. Oh ini Pak, ke atasnya nggak bisa, ke depannya bisa. Jadi berarti kemana? Oh ke kanan. Terus kenapa tegak lurus? Kan gravitasi Pak. Kalau ini, oh benar. Itu alasannya. Kalau sebut alasannya nggak bisa dilakukan. Harus sebut alasannya. Itu baru pintar. Oke, kita teruskan ya. Berikutnya. Ini saya katakan kategori box, tapi bentuknya teori. Ini namanya box, bentuknya teori. Karena semua sama. Ya. Kemudian 25. Sebuah mobil bermassa M mulai bergerak dari keadaan diam dengan mesin yang menghasilkan gaya konstan T. Kecepatan mobil sebagai fungsi waktu T sebanding dengan ditambah. Kalau kita nggak paham rumusnya, kita nggak bisa jawab ini.
Ya, Pak ya. Sebuah mobil bermassa M, ada massanya M. Mulai bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya 0. Ya, dengan mesin yang menghasilkan daya konstan. Tuh, ada massa, ada daya, ada kecepatan. Kemudian kecepatan mobil, berarti ada V0, ada VT. Ya, sebagai fungsi waktu sebanding dengan, nah, Pak saya mau tanya dulu. Sebenarnya kalau ada rumus daya, mana juga daya Bu ya? Apa besarnya daya itu? Ya, P itu sama dengan apa? P sama dengan, tulis ya, P sama dengan W per T. Oke, satu ya. P sama dengan W per T. Nah, coba ya, mulai sekarang dikembangkan ya. Jadi kan kalau tahu W itu samanya apa? W itu sama dengan apa? W itu F kali S. Mulai sekarang jangan bilang anak-anak bahwa W itu pasti F kali S. Tidak boleh. Di Olimpiade anak-anak harus tahu bahwa W itu bisa F kali S, bisa delta EK, bisa delta EV, bisa delta EN, tergantung soalnya. Kalau yang diketahui di situ kecepatan, berarti ada delta EK. Kalau yang berubah ketinggiannya, berarti delta EV. Tapi kalau dua-duanya berubah, maka delta EN. Perubahan energi apa? Mekanik. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira di sini mau diganti apa? F kali S. Atau saya ganti delta EK, atau mau saya ganti delta IP atau delta IM. Menurut jenengan kira-kira gimana? Ya, saya mau mengambilkan soal-soal yang anak harus pikir dulu. Kenapa? Ini rumusnya gampang, tapi anak harus pikir dulu. Nah, kira-kira saya pakai apa ini? Nah, ini pilih saja. Kalau lihat konteksnya, saya pakai apa? Delta IK, delta IP, atau delta IM, atau F kali S. Tadi kan disebutkan apa yang di soal ini. Pertama, kecepatan mula-mulanya V0-nya 0. Ya, kemudian muncul lagi kalimat apa di situ? Ya, kecepatan mobil berarti ada lagi T-nya sama dengan V. Jadi begitu. Ya, terus muncul istilah daya T. Nah, kalau saya sudah muncul begini, berarti saya pasti lebarnya delta T. Maka ini saya ganti namanya apa? EK2 saya kurangi dengan dibagi sama. Nah, EK1 nya jelas 0 karena V0-nya 0. Berarti persamaan tinggal apa ini? P sama dengan EK2 berarti kan setengah NV kuadrat dibagi apa? T. Nah, yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah kecepatan mobil sebagai fungsi T sebanding dengan yang kita bicarakan antara V sama T. Nah, ini kita bicarakan V sama T. Berarti tidak boleh satu ruas. Harus tidak. Berarti kalau saya ditanya P kali T sama dengan apa, Bu? Setengah NV1. Ingat yang ditanya bukan T-nya, Bu ya, tapi V-nya. Nah, sekarang ini kan masih kuadrat. Kalau kuadrat saya pindah jadi apa? Nah, nanti kalau ini jadinya P, maka semuanya harus diapakan ini? Berarti yang ditanya antara P sama T berbanding apa ini? Berbanding akar lurus, maka jawabannya yang mana? C. Susah banget ini. Kan tidak mereka sampai sejauh ini, tapi itu Olimpiade. Makanya kalau tidak terbiasa, mereka biasakan mulai sekarang. Jadi kita biasakan anak-anak itu sudah mulai mengembangkan cara berpikir. Jadi kalau mau juara nasional, saya kan bilang sama anak, saya lagi cetak kamu juara nasional, bukan juara kabupaten. Kalau cuma juara kabupaten, saya nggak bilang saya tidak, tapi harus juara nasional. Ya.
Nah, seperti ini sebenarnya bagus ya. Kita sharing. Sharing artinya basic tidak harus yang ngomong SMP 1 saja. Ya, semua SMP seharusnya punya kesempatan untuk bisa lolos. Tapi ya dengan catatan itu tadi, semua agak berat alat pemahaman. Ya, tidak perlu persiapan yang sama. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi mungkin sudah ada gambaran. Oh ternyata SN itu seperti ini. Ya sebenarnya bukan nilai baru loh. Di Shopee yang SMP ada, oh dikembangkan. SMP ada, oh dikembangkan. Itu nggak sama seperti pelajaran biasa. Jadi kalau kita masih bertahan seperti pelajaran biasa, ini bisa berkembang. Ya makanya gini, ini mohon maaf. Anak-anak yang sudah terlatih seperti ini, itu ternyata terbawa terus sampai SMA. Ya buktinya, saya dibilangin sama guru. Pertama saya ngalamin sendiri. Ada anak SMP, saya tuh melatih sekolah SD, namanya Himatus Solia, SD Kemangan. Mulai kelas 4 itu saya latih. Sampai SMA 1 ketemu sama saya ke kolegial. Nah terakhir itu rumah saya itu masih saru. Kita kenapa? Pak saya ketika di apa namanya pertandingan. Lalu saya UGM, dia boleh dulu, ITS sama UGM. Tapi saya belum pas. Kalau dari sipil, yang UGM dia nggak dari fisika. Terakhir mau Idul Fitri tahun kemarin ke rumah saya diterima di kota. Terus ada lagi barusan di guru cerita ada Eliza, ada yang satu di Freeport keterima sampai petani. Memang anak-anak apa ya cara pandangnya itu sudah mulai SMP sudah luar biasa. Kan saya kira anak-anak kamu udah putus asa. Ini bukan pelajaran 1 tahun 2 tahun. Ini pelajaran sampai ke depan. Saya buka wawasan cara berpikir kamu. Ya, kami kita terus sampai kamu kuliah sampai kapan saja. Cara kamu mencari masalah sudah gitu. Itu yang saya lakukan. Ya. Oke. Nomor 26. Sebuah balok bermassa 2 kg meluncur di atas lantai kasar dengan kecepatan awal 10. Jika balok berhenti setelah menempuh jarak 20 meter, maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah. Nah, ini sekali lagi. Kalau kita bicara gaya gesek, maka pilihannya banyak. Usaha dari usaha itu kan bisa F kali S, boleh. Atau kita pakai delta EK juga boleh. Ya, kalau delta EK jangan, karena ini nggak ada ketinggian. Jadi pilihan cuma 2. Apa itu? F kali S sama delta EK. Dua-duanya sama hasilnya, kita buktikan. Nah, anak-anak saat lagi pakai apa kamu? F kali S. Oke, cari. Pakai apa kamu? Pakai delta EK. Oke, cari. Coba cari dua-duanya. Ini harus sama. Kalau nggak sama, kamu salah itu. Ya, oke, kita jawab ya. Oke. Coba ini supaya pertama coba untuk urunan ini. Yang pertama adalah masanya. Kemudian meluncur di atas lantai kasar dengan kecepatan awal teknologinya segini. Kemudian balok berhenti. Kalau berhenti berarti PV-nya sama dengan 0 ya. Setelah menempuh jarak S-nya 20 meter. Yang ditanya adalah besar usaha. Coba kita cek. Yang paling gampang pakai apa ini? Pakai delta EK. Selesai. Coba kita cek dulu. S berarti setengah M VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Oke. Oke, terima kasih. Kita masukkan setengah kali massa. Massanya 2 kilo, VT-nya 0 ya. Dikurangi setengah kali 2
V0-nya 10 watt. Oke. Berarti ya main ini kita coret ya 100 joule. Pertanyaannya, apakah anak SMP ini pernah buat soal pernah ada yang pakai delta I? Kan jawabannya tidak. Pasti dia pakai apa? F kali S. Iya. Nah, berarti harusnya diapain dulu? Berarti harus nyari F-nya dulu. F itu M kali A. Coba kita cek. Apakah sama hasilnya? Nah, ini saya contohkan ya. Misalkan, kalau saya harus cari A, berarti sama pakai apa ini? Kita harus pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus AS. Dulu ya. Kan kita sendiri udah pernah kayak gini. Nah, VT-nya berarti 0, V0-nya berarti 100 ditambah 2 kali A kali S-nya 2. Oke, berarti ini 40 ya. Hingga sini jadi P 4 sama dengan 100. Berarti A-nya sama dengan saya coret. Berarti min 10 dibagi 4. Berarti min. Benar ya? Nah, sekarang kita masuk ke usaha. W sama dengan apa? F kali S. Berarti M kali A kali S. Nah, kita masukkan. M-nya berapa? 2. Dikalikan min 2,5. S-nya berapa? Oh, berapa sih? Ini kali ini berapa? 50. 50 kali 2 berapa? Tapi kan ini jauh lebih cepat. Ya, bukan tidak boleh, tapi langkahnya jauh lebih cepat dibanding ini satu langkah selesai, dua langkah selesai. Ya. Ini pun kemarin saya ulangkan di anak-anak SMA kelas sama satu. Masih menurut, Pak, kok susah banget. Saya bilang, ini loh nak, tak kerjakan 3 langkah selesai semuanya. Kamu susah sekali Pak, karena kamu tak ngerti teknik. Kamu udah tak ajari, tapi kamu nggak paham. Jadi saya ajari cara menyelesaikan, tapi ini masih ada yang disuruh. Tapi maksudnya menyelesaikannya cepat, tapi kembali susah. Nah, kembali saya kena tidak namanya sama satu. Itu mengganggu semua. Saya bilang tapi tidak kelas. Dan semuanya cuma 3 langkah selesai. 3 maksimal 4 langkah selesai. Nah, ini bisa diberikan baik-baik. Cara-cara begini. Ya. Ini kalau di SMA disebut namanya cara yang paling cepat menyelesaikan. Ini kan menggunakan dinamika. Ini menggunakan proses analisis. Ya, proses analisis itu jauh lebih cepat dibanding pada proses itu. Ya, makanya kalau di dunia kita dikenalkan yang namanya penyelesaian menggunakan persamaan Lagrange. Nah, Lagrange itu pendekatannya energi. Karena lebih cepat. Ya. Nah ini, jadi kan bisa lihat nih, ini anak-anak yang masuk final dengan kira-kira yang bagus itu ya punya kapasitas tangan kita juga bagus. Ya, nah ini artinya kalau dia tidak menguasai materi, terus fisikanya pasti jatuh sekali sekali, karena nanti masuk. Nah ini kalau saya ngatain saya kawan begini, ya, dan saya kena kayak gini ya, kalau ke situ yang gimana cara mikirnya gak seperti biasa, ya. Oke, catatan 27. Sebuah mahkota seberat 1 kilo diklaim terbuat dari emas murni. Ini kemarin ceritanya dulu konsepnya apa itu namanya? Apa dia ketemu siapa itu? Rumah apa itu? Yang Eureka yang mandi lah atau menemukan teori. Oh ini mahkotanya asli. Oke, jadi itu konsepnya keluar kayaknya dia tahu tentang apa itu, tentang kayak apa ya, asimetris. Ya. Nah, dari emas murni. Namun seorang penguji mencurigai adanya campuran perak. Nah, ini saya jadi anak, makanya dari rumus adalah dipakai. Ya, salah satunya itu saya jadi anak. Tahu kok belajar juga ya, polisi itu memanfaatkan momentum mengetahui siapa pada berapi yang salah, itu pasti tahu.
nggak bisa dibohong. Pasti tak pernah bias digambar sama dia. Si salah berarti gini. Ini pasti kecepatannya tinggi. Ini itu tahu. Itulah manfaat saya. Tapi dia memanfaatkan namanya memiliki. Ya, bahkan saya kasih cerita ya. Saya pernah dari itu. Ya, seorang kejahatan terbongkar karena apa? Karena biologi. Jadi biologi itu tahu dari visu bahwa orang ini matinya jam berapa. Sekian jam, matinya karena apa? Itu tahu. Nah, kan pernah ada kejadian hakim, seorang hakim itu mati. Nah, ternyata bukan istrinya sendiri. Ya, polisi itu tahunya gara-gara waktu wawancara. Bu, ibu kegiatannya apa? Oh, saya melepas istri suami saya, begini. Itu jam berapa ini? Jam 5 pagi, saya mengatakan dia keluar. Akhirnya polisi menyimpulkan dia bohong. Kenapa? Karena dia matinya 9 jam yang lalu. Tapi dia mati malam hari. Matinya waktu itu ketabrak, mobilnya ketabrak pohon. Padahal hasil visumnya bukan ketabrak, tapi kehabisan nafas. Itulah saya bilang, nah kalau menjelaskan seperti ini, jadi manfaatnya sama. Ya seperti ini. Oh ini nggak asing gitu, asing. Cara buktikannya sudah kita pakai sederhana saja. Begitu. Ya, oke sama di sini. Sebuah mahkota seberat 1 kilogram bukan terbuat dari emas murni. Ini emas murni, harus ada percaya. Saya mau buktikan ini. Ya, rohnya, nah, emas murni itu 19.300 emas murni, rohnya. Namun, seorang penguji mencurigai adanya campuran perak. Perak itu rohnya 10.500, tidak bisa dibohongi. Ya, jika volume mahkota tersebut diukur, nah, volume kan tadi ya. Caranya dimasukkan air aja udah tahu ya berapa volume ya, diukur 60 cm kubik, maka kesimpulan yang paling tepat adalah ya. Nah di sini kalimatnya mahkota tersebut emas murni karena masanya 1 kg. Kita akan melihat sebenarnya kira-kira gimana solusi di antara campuran karena masih jenisnya sekian atau bagaimana. Kan ada masanya 1 kilo, ada volumenya berapa itu? 60. Maka kita bisa jadi rohnya, nggak bisa dibohongi. Kita bagi masa dibagi volume, ya Pak, 1 kilo. Nah 1 kilo udah bisa kita rubah menjadi 60 cm kubik, bisa kita rubah jadi meter kubik Pak ya. Berarti 60 dibagi berapa itu? Kalau kubik 1 juta ya, coba dibagi 1 juta berapa itu? Berarti 6 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, kemudian 1 dibagi ya, kan? Ya betul ya. Terus sama dengan yang dibagi volume. Ya, berarti 1 dibagi berapa itu? 6 kali 10 pangkat 5 atau 100.000, betul ya? 100.000 dibagi dengan berapa tadi? 6. 100.000 dibagi 6, berarti berapa? 100.000 dibagi 6, 16.000. Nah, berarti jawabannya mana ini? 16,6. Hah? Ya, berarti kan 16.000. Nah, berarti kan di antara emas sama ini perak. Berarti bukan emas murni. Kalau emas murni seharusnya 19.000 apa? 600. Buktinya enggak ini. Ya, bahwa mahkota tersebut emas karena masanya tidak salah. Ada hubungannya di sini. Kalau yang kedua, mahkota tersebut campuran. Karena masa jenisnya lebih besar dari emas, salah, lebih kecil. Ya, mahkota tersebut campuran karena masa jenisnya sekitar 16 gram. Dia campuran, tidak asli. Nah ini manfaatnya gini ya. Saya berapa ngajarin amal ini. Kemana? Ini kalau saya kita beli, mana jenis? Apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, saya amalkan ini. Coba ya saya nggak punya, saya nggak pintar 16.000 tapi nggak ada. Yang ada itu emas, perak, sekian. Nah, berarti kalau di sini nggak ada, berarti dia bukan asli, dia campuran.
Nah, itu kesimpulannya begitu. Atau misalkan saya kasih, oh ini, kalau saya kasih tabel tentang kalorifer jenis, apa yang bisa kamu simpulkan dari tabel ini? Saya suruh kasih simpul. Jadi kalau saya coba masuk ke sini, oh C sama dengan, oh berarti Pak ya, ini kalau jenisnya besar, itu delta T-nya, nah kan benar terbalik. Oh berarti ini kecil ini besar Pak ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau sama masih aluminium sama ini, mana yang lebih bagus? Nah, ini Pak. Itulah kita belajar bagaimana mengamati ya tabel. Jadi setiap tabel ada artinya, nggak sembarangan kamu dikasih begini. Namanya belajar memahami sains. Itu. Oke, jadi jawabannya mana nih? Yang C ya. Karena masa jenisnya A, masanya masa jenis. Kenapa? Kalau di SD anak-anak yang gitu, cuma dikasih tabel. Misalkan dikasih gini, di antara bahan-bahan berikut, manakah yang terapung di atas air itu? Oh ini terapung. Apa alasannya? Karena rumahnya lebih kecil. Nah saya tanya, kok terapung kenapa? Nah kalau itu kerapatan. Menjadi kalau itu apa? Pasti benar. Kalau kerapatannya kecil dia pasti naik. Nah, mana juga harus paham ini ya. Oke, untuk apa? Di puncak gunung yang sangat tinggi, air mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Jika seseorang memasak telur di puncak gunung tersebut dibandingkan di pantai, maka apa jawabannya? Sekarang saya tanya dulu, kenapa ya air mendidih di bawah 100 kalau di gunung? Karena apa? Tekanannya besar apa kecil? Kenapa? Kok tahu tekanannya kecil? Biasanya apa? Semakin naik ke atas, kenapa tekanannya kecil? Anda tahu ini? Kenapa tekanannya kecil? Tambah naik tambah kecil, kenapa tekanannya tambah kecil? Kenapa biasanya? Harus tahu ini kerapatan udaranya. Kerapatan udara dasarnya apa? Jadi kita harus tahu bahwa saat ini saja kita berdiri di sini itu ada ikan. Saya menekan ikan, saat di batas atmosfer. Nah, kita bisa bayangkan, jadi kita di sini. Kalau kita lebih naik, maka yang tekan kita ini berkurang. Tambah naik, tambah kecil. Ya, makanya itu saya pernah baca. Darah ini semuanya bisa mengalir karena ada tekanan. Kalau kita naik gunung, seperti kayak Mount Everest, itu ada kejadian, ya di gunung itu dia keluar darah dari hidung, dari mata, semuanya keluar. Kenapa? Karena tekanannya berkurang, sehingga darah itu keluar semua dari semua lubang-lubang itu. Makanya waktu kita naik pesawat dan sebagainya itu dikasih tekanan tambah, supaya tekanannya normal. Itu menjaga supaya darah kita mengalir tetap seperti biasa. Nah itu, jadi tekanannya berkurang. Sebaliknya, kalau kita masuk ke air, tekanannya bertambah karena udara ditekan, ditambah lagi air makin di bawahnya, tekanannya semakin besar. Ya, oke, sekarang kembali di sini. Kira-kira ini jawabannya apa? Telur lebih cepat matang, karena air cepat mendidih. Telur lebih lambat matang, karena suhu air mendidihnya lebih rendah. Atau yang mana itu? Ayo, pilihan deh. Karena jadi bisa itu, ya bisa mendidih di bawah 100. Jadi lebih cepat atau lebih lambat ini? Lambat. Lambat. Kenapa lambat? Cepat. Loh, bisa mendidih di bawah 100 ya Pak? Air bisa mendidih di bawah 100. Berarti 190 dia sudah mendidih. Karena tekanannya berkurang. Berarti kesimpulannya lebih cepat matang atau lebih lama? Lebih cepat. Lebih cepat lah ya. Iya.
Perlu lebih lambat matang karena suhu air dinginnya lebih rendah. Oh, sudah. Air mendidih pada suhu di bawah 100. Maksud saya begini lah, di sana tuh mendidihnya suhu 90 udah mendidih ya. Oh, kita Nah, iya. Tapi lebih cepat ya, Pak. Kan dia sudah seharusnya kan air di 100. Tapi kalau di suhu 90 dia mendidih. Berarti kan lebih cepat matahari ya, Pak. Ya, lebih cepat. Nah, terus ada lagi Bu, barangkali coba dijawab. Pernah dengar istilah bandeng presto? Iya. Apa maksudnya ini? Kenapa kok ada presto itu? Tekanannya itu diperbesar atau diperkecil? Nah, tekanannya diperbesar. Kalau tekanan diperbesar apa yang terjadi? Loh, kenapa Bu? Bisa semuanya. Itu dijawab alasan. Anak-anak bisa jawabannya. Makanya dinamakan panci bertekanan. Itu artinya tekanannya ditambah. Kalau saya tambah apa yang terjadi? Kita kan saya kurangi tekanannya sehingga air mendidih di bawah 100. Kalau tekanannya saya tambah, kesimpulannya Pak, air mendidih di atas 100. Seharusnya 100 dia mendidih. Tapi bisa mendidihnya cuma 150. Makanya remuk kaki tulang. Jadi kita harus tahu itu juga fenomena sains. Jadi kenapa seperti itu? Nah, karena kalau kamu tekan, itu berarti kamu nambah, yes, ini jadi airnya naik. Yang seharusnya 100 jadi 150. Akhirnya apa? Ya mau kan bisa tulang-tulangin. Nah, ada lagi fenomena berikutnya, es puter saya bilang. Apa disebut dengan es puter ini? Kenapa harus dikasih garam? Nah, ada jawabannya. Namanya, ini kita kan belajar amat begitu. Harus tahu kenapa dikasih itu. Ini bukan antara tekanan, ini campuran. Tapi kenapa harus dikasih itu? Ada dua, ya. Jadi kita membuat apa? Es itu mencair tidak suhunya 0, tapi naik. Seharusnya es itu mencair suhu 0. Tapi kalau kita kasih campuran garam, maka es itu mencair tidak suhunya 0, tapi naik. Ya. Nah, ada dua cara. Ada caranya merubah tekanan, ada yang merubah caranya memberi campuran. Nah, itu pilihannya. Mana kita pakai? Supaya titik bekunya itu ya di atas 0. Ya, bahkan saya pernah lihat ya, saya pernah lihat itu ada seperti kayak apa itu? Nah, demonstrasi. Jadi demonstrasinya begini. Jadi ada apa itu? Es ya. Kalau es dikasih benang. Kalau es dikasih benang, terus dikasih pemberat. Jadi pemberat kanan kiri digantungkan di benangnya. Nah, ternyata benang ini masuk ke esnya. Jadi benangnya gantung, benangnya masuk ke es. Sampai jatuh. Jadi, tapi esnya nggak terbelah. Dia nyatu lagi. Apa? Kenapa fenomena seperti ini? Padahal tadi dia laut esnya. Tapi setelah itu esnya nggak pernah. Jadi waktu benangnya jatuh ke bawah, esnya itu nggak putus, tapi masih gabung. Apa pertanyaannya? Kesimpulannya apa? Nah, itu hubungannya tekanan sama titik lebu. Ternyata menambah tekanan itu akan menurunkan titik lebu es. Es itu seharusnya melebur suhu berapa? Suhunya 0. Tapi waktu kita tekan pakai benang tadi, dia bisa melebur suhunya di bawah 0. Nah, ini bagian itu saja. Karena dia melebur di bawah 0, waktu talinya lewat, dia gabung lagi, kan ini masih belum 0. Nah, jadi yang kena dia tadi melebur duluan. Setelah itu dia gabung lagi, karena dia masih belum 0. Nah, ini fenomena yang pernah saya lihat. Jadi es yang dikasih pemberat sama. Ini hubungannya tekanan sama suhu. Jadi garam tadi juga tekanan. Garam tadi tambah tekanan. Oh, kalau garam bukan tekanan. Jadi menaikkan titik leburnya es itu dua cara. Jadi tadi itu. Jadi tekanannya dikurangi,
atau menambah campuran, dipilih salah satu. Nah, kalau dikasih garam tadi cuma tujuan untuk menaikkan ini lebih. Es harusnya bagus nih, tapi kalau dikasih garam dia sesuatu di atas 0. Ya, sama dengan fenomena di Gunung Jaya. Kenapa Jaya itu ada salju? Padahal Jaya itu suhunya berapa? Kalau saya mau membaca, Jaya itu suhunya 4 derajat Celcius. Tapi kenapa pada salju? Karena salju itu seharusnya mencair suhunya 0. Apa jawabannya? Ya tadi di gunung itu tekanannya rendah. Nah, karena tekanannya rendah, maka es itu meleburnya bukan suhunya 0, tapi di atas 0. Makanya Jaya itu ada salju. Nah, itu karena peristiwa tekanan. Ya. Oke, saya teruskan ke nomor berikutnya. Oke, saya teruskan ke nomor 29. Ya, 29, benar. Sebuah benda uji berbentuk bola memiliki massa 300 gram dan volumenya 750 cm3. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam cairan dengan massa jenis 0,8, maka volume benda yang muncul di atas permukaan cairan. Nah, anak SMP boleh saya. Jadi menghitung gaya arsimetris. Yang saya tahu anak itu diajarin itu berapa sih? Tapi nggak tahu yang muncul berapa itu dalam berapa. Itu diajarin. Tapi sekarang harus belajar gitu ya. Jadi konsepnya apa? Hukum Newton sama seperti dia. Ya. Jadi coba kita tulis dulu apa yang kita di sini. Ya, sebuah benda uji berbentuk bola memiliki massa. Terus ya, massanya berapa itu? 300 gram. Oke, kemudian volumenya 750 cm3. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam cairan dengan massa jenis rho cairan, itu adalah berapa? Rho cairannya 0,8 ya? Oke, apa yang dicari itu? Maka benda yang muncul, B yang muncul. Jadi kita ngajarin anak ya, konsepnya begini. Ini saja sederhana saja, nanti kalau dikuasai lebih susah lagi. Yang sederhana di provinsi nasional, kalau yang sederhana itu cuma bendanya satu. Nah, yang gak bisa itu begini. Nanti misalkan kita pakai perahu, di atas perahu ada orangnya. Nah, itu lebih sulit. Berarti sudah bendanya bukan satu lagi, tapi dua. Ada lagi model berikutnya, bendanya dua. Ya orang berenang masuk ke air, ini bawa ban. Tuh, berarti penduduk masuk ke cairan. Nah, bedanya apa? Dengan saya naik perahu. Nah, ini sebenarnya anak-anak. Karena juga saya sudah keluar berkali-kali membawa ini. Oke, saya aja sederhana ini. Yang sederhana seperti ini. Nah, jadi proses sederhananya adalah kita harus tahu anak-anak setiap bahas hukum arsimetris harus tahu hukumnya dulu. Dia ada beberapa hal di sini. Nah, anak harus tulis. Oh, pertama ada UB. Oke. Yang kedua ada namanya gaya aksi. Ada yang lain lagi, jawabannya tidak. Cuma boleh tidak. Pak masuk, tidak masuk. Ini boleh diam atau bergerak? Jawabannya diam. Berarti masuk gitu. 1 sigma x sama dengan 0. Berarti yang ke atas sama yang bawah besarnya apa? Sama. Nah, karena dulu pernah ya waktu saya mau SN nasional, itu pindahnya ya diam. Dari atas masuk ke air, terus keluar lagi. Tuh, berarti nggak pakai spider no, tapi sekarang menggunakan kali A, beda lagi. Nah, itu udah nasional, ini bahasa.
Ya, nah ini istilah nanti kita bicara secara nanti. Itu S-nya di sini begini. Nah, kita masukkan di sini. Berarti FA sama dengan berat rendah. Nah, kira-kira persamaan asimetris itu apa? Berat asimetris persamaannya. Rho DP. Nah, beda sini ya. Kalau tekanan rho GH. Kalau asimetris itu rho GH. Rho-nya jangan lupa rho zat cair. Volumenya, volume benda yang tenggelam, bukan yang terapung, tapi yang tenggelam. Ya, kenapa? Intinya asimetris itu adalah ya gaya ke atas itu nilainya sama dengan berat zat cair yang kamu pindahkan. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau kamu ditanya berapa gaya asimetris itu, kamu cukup timbang saja. Simpan berapa? Kalau kamu timbang beratnya, itu namanya gaya asimetris. Jadi kalau kita pengen tahu dulu, misalkan saya isi MBL, ya MBL, kamu pengen uji, ini kira sebenarnya berapa? Nah, MBL itu isi penuh. Nah, kemudian masukkan benda, tumpah. Nah, ini yang tumpah ini kamu timbang beratnya itu kayak asimetris. Berarti nilainya sama dengan berat zat cair yang tumpah. Jadi begitu persennya. Ini makanya rho ya kali V ini massa yang tumpah. Dikali G. Nah, persennya begitu. Ya. Nah, ini M benda dikali gravitasi. Ini saya coba. Nah, massa bendanya ada ya 300 benar ini ya. Berarti rho zat cair saya kali dengan volume benda yang tenggelam sama dengan 300. Berapa rho zat cair ini? 0, nah, berarti volume benda yang tercelup adalah 300 kita bagi 0, atau 3000 kita bagi 8. Berapa ini? 3000 bagi 8. Berapa? 375 cm kubik. Ini apa? Ini tenggelam ya? Nah, ini saja bukan tenggelam, tapi yang apa? Yang muncul. Berarti yang muncul tinggal dikurangi saja. Berapa volume bendanya itu? Volume bendanya nah 350 dikurangi berapa? 375. Ya, saya sama ya, 375 hasilnya ini. Oke, kira-kira itu saja. Saya Pak, laptopnya pakai kerja. Oh, gitu. Laptopnya saya dibagiin. Iya.